Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan bagi kita pada saat ini terambil dari Mazmur 116 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat Perang Dunia Kedua, ada seorang tentara Amerika yang terpisah dari unitnya di sebuah pulau di Pasifik. Sementara dia sendirian di dalam hutan, dia mendengar tentara musuh mulai mendekati tempat persembunyiannya. Dia berusaha untuk sembunyi dan dia mulai naik ke sebuah bukit dan menemukan beberapa gua di sana. Di dalam gua itu dia mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika ini kehendak-Mu, tolong lindungi aku. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintai-Mu dan mempercayai-Mu. Demikian bunyi doanya. Tidak lama kemudian dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di depan gua tempat dia bersembunyi. Sementara dia mengawasi dan mendengar tentara musuh yang sedang mencarinya, laba-laba itu terus membentangkan benang-benang jaring di pintu masuk gua. Dia terkejut dan berpikir, yang aku butuhkan sekarang adalah sebuah tembok pertahanan. Mengapa Tuhan malah memberi sebuah jaring laba-laba? Pasti Tuhan sedang bercanda. Dari kegelapan gua, dia melihat musuh mulai mendekat dan memeriksa setiap gua. Dia bersiap-siap untuk melakukan perlawanan terakhirnya. Namun ada yang membuatnya heran, karena tentara musuh hanya melihat sekilas ke arah gua persembunyiannya. Setelah itu mereka pergi begitu saja. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata jaring laba-laba yang ada di pintu gua telah membuat gua itu terlihat seperti belum ada seseorang yang memasukinya. Karena kejadian itu, dia berdoa dan minta ampun kepada Tuhan karena sudah meragukan pertolongan Tuhan. Dan dia berdoa, Tuhan, ampunilah aku. Aku lupa bahwa di dalam Engkau, jaring laba-laba menjadi lebih kuat dari dinding beton. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 116 yang menjadi renungan kita pada saat ini, pemazmur mengalami kesesakan dan diancam bahaya maut. Memang tidak disebutkan bahaya apa yang mengancam pemazmur. Di dalam kesesakannya, pemazmur dengan rendah hati dan sungguh-sungguh memohon belas kasihan Allah, dan Allah telah mendengarkan dia, yakni dengan murah hati telah menerima doanya, telah memperhatikan permasalahannya, dan memberinya jawaban damai sejahtera. Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Ini menunjukkan kesediaan dan kerelaannya untuk mendengarkan doa. Seolah-olah ia merapatkan telinganya kepada bibir yang berdoa, untuk mendengarkannya, meskipun hanya dibisikkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pengalaman pemazmur dahulu akan kebaikan Allah yang telah menjawab doa menjadi dorongan besar bagi pemazmur untuk terus berdoa kepada Tuhan setiap saat sampai akhir. Dan pengalaman akan kasih Tuhan ini telah membawa pemazmur untuk semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Sama seperti kisah tentara tadi dan kisah pemazmur yang jadi bacaan kita pada saat ini, demikian juga kita di dalam kehidupan kita yang terkadang atau bahkan sering dilanda kesesakan. Pengalaman-pengalaman kita dahulu akan kebaikan Tuhan terhadap kita dalam menjawab doa merupakan dorongan-dorongan besar bagi kita untuk terus berdoa di tengah-tengah kesesakan hidup kita. Tuhan menjawab doa untuk membuat kita mencintai doa. Dan ini yang diharapkannya dari kita sebagai respon kita terhadap kebaikannya. Selama kita masih meneruskan kehidupan, kita harus tetap berdoa. Doa merupakan napas hidup kita hingga kita bernapas untuk terakhir kalinya. Tuhan Yesus memberkati.